Aira menatap surat itu dengan tangan gemetar. Matahari pagi Jakarta menyusup melalui jendela apartemen kecilnya, tapi cahaya itu tak mampu menghangatkan hatinya yang beku. Surat dari pengacara keluarga, meminta tanda tangannya untuk melepaskan hak waris atas tanah leluhur di desa asal mereka di Jawa Tengah, tanah yang seharusnya menjadi miliknya sebagai anak sulung. Tapi kini dibutuhkan untuk menyelamatkan adik kembarnya, Sinta, dari kebangkrutan setelah bisnis ayah mereka ambruk. Kenapa sekarang, gumam Aira dalam hati, ingatan masa kecil membanjiri pikirannya, orang tua yang selalu memuji Sinta karena normal, sementara dia, Aira, diusir dari rumah pada usia 18 karena mencintai seorang gadis. Aira ingat malam itu, hujan deras di Bandung, ayahnya berteriak, "Kau bukan anakku lagi," sementara ibunya menangis tapi tak membela, meninggalkannya sendirian di jalan dengan tas kecil berisi pakaian. Kini, setelah 10 tahun, mereka butuh dia, bukan karena rindu, tapi karena dokumen. Hatinya terasa seperti ditusuk, apakah dia harus menandatangani, membiarkan mereka menang lagi, atau menolak dan membiarkan Sinta menderita. Sinta, adik kembar yang selalu dilindungi, yang tak pernah tahu betapa Aira iri pada kasih sayang yang dicurahkan padanya. Aira menutup mata, membayangkan wajah Sinta yang mirip dengannya, tapi hidupnya begitu berbeda, menikah dengan pria baik, punya anak, sesuai harapan masyarakat. "Aku benci ini," bisik Aira, tapi bagian dirinya yang lain berbisik, "Mereka keluargamu." Telepon berdering, nomor ayahnya, dan Aira ragu-ragu sebelum mengangkat. "Aira, kami butuh bantuanmu," suara ayahnya datar, tanpa salam hangat. "Kenapa aku?" tanya Aira, suaranya dingin. "Karena kau satu-satunya yang bisa menyelamatkan Sinta." Jawaban itu seperti pukulan, mengingatkan Aira betapa dia selalu menjadi yang lain jadi keluarga itu. Malam itu, Aira bertemu dengan kekasihnya, Lita, di kai kecil di Tamrin. Lita, wanita berusia 27 tahun dengan senyum yang selalu menenangkan, memegang tangan Aira. "Jangan lakukan jika itu menyakitimu," kata Lita lembut. Tapi Aira merasa konflik, mencintai Lita berarti melawan dunia, termasuk keluarganya sendiri. "Mereka tak pernah menerimaku," kata Aira, air mata mengalir. "Tapi Sinta, dia tak salah." Lita menghela napas, tahu betapa Aira selalu berjuang dengan rasa bersalah. Di tempat kerja, Aira sebagai desainer grafis, rekan-rekannya tak tahu masa lalunya, tapi gosip tentang gadis aneh selalu mengikuti. Bosnya, seorang pria konservatif, pernah berkata, "Di Indonesia, keluarga adalah segalanya." Kata-kata itu menyakitkan Aira, mengingatkannya pada norma masyarakat yang menekan. Malam demi malam, Aira bergulat dengan pikiran, jika dia menandatangani, apakah itu pengkhianatan terhadap dirinya sendiri? Atau penolakan berarti membiarkan keluarga hancur? Sinta menelepon esok hari, suaranya lemah. "Kak, tolong. Aku tak bisa kehilangan semuanya." Aira merasa dada sesak, Sinta tak pernah memanggilnya Kak sejak pengusiran itu. "Kenapa sekarang kau ingat aku?" tanya Aira pahit. "Karena aku tak punya pilihan lain." Jawaban Sinta membuat Aira marah, tapi juga sedih, adiknya tak pernah memahami penderitaannya. Di apartemen, Aira berbaring, memikirkan masa kecil, bermain bersama Sinta, tapi selalu merasa berbeda. Saat remaja, ketika Aira menyadari ketertarikannya pada gadis, dia menyembunyikannya, tapi akhirnya ketahuan. Pengusiran itu seperti kematian, kehilangan rumah, kehilangan identitas. Kini, surat itu memaksa dia menghadapi masa lalu. Lita datang, memeluknya. "Kau tak sendirian," kata Lita. Tapi Aira tahu, di masyarakat Indonesia yang konservatif, cinta mereka selalu dipertanyakan. "Apa yang harus kulakukan?" tanya Aira pada dirinya sendiri. Malam itu penuh mimpi buruk tentang keluarga yang menolaknya. Pagi berikutnya, ayah datang ke apartemen, wajahnya tua dan lelah.
Aira, kami salah, katanya tiba-tiba, tapi Aira ragu apakah itu tulus atau hanya karena kebutuhan. Percakapan mereka tegang, ayah menceritakan kegagalan bisnis, tapi tak pernah menyentuh alasan pengusiran. Kau masih anakku, kata ayah. Aira tertawa getir. Sejak kapan? Ayah diam, dan Aira merasa kemenangan kecil, tapi juga kesedihan mendalam. Saat ayah pergi, Aira menangis, konflik innernya semakin dalam, memakan atau membalas. Sinta muncul di pikirannya, adik yang tak bersalah tapi mendapat segalanya. Aku harus bertemu Sinta, putus Aira, meski tahu itu akan membuka luka lama. Perjalanan ke desa, pikiran Aira berputar. Masyarakat desa yang homofobik, tetangga yang bergosip. Tiba di rumah lama, Sinta menyambut dengan pelukan, tapi Aira kaku. Kak, makan kami, kata Sinta. Aira diam, hati terbelah. Malam itu, mereka bicara panjang, Sinta mengakui ketidakadilan, tapi Aira merasa itu terlambat. Aku hidup sendirian karena kalian, kata Aira. Sinta menangis, dan Aira merasa bersalah, apakah dia terlalu keras. Kembali ke Jakarta, Aira bercerita pada Lita, yang mendukung tapi khawatir. Jangan biarkan mereka menyakitimu lagi, kata Lita. Aira mengangguk, tapi dalam hati, dia tahu keputusan ini akan mengubah segalanya. Aira duduk di meja kerja, pena di tangan, surat itu terbentang di depannya, tapi pikirannya melayang ke masa lalu yang lebih gelap. Setelah pertemuan dengan Sinta, dia merasa lebih hancur. Adiknya menceritakan betapa ayah sakit, tapi tak pernah bertanya tentang hidup Aira, tentang Lita, tentang perjuangan menghadapi diskriminasi di kota besar. Mereka hanya peduli pada diri sendiri, gumam Aira, rasa marah membara seperti api yang tak pernah padam sejak pengusiran itu. Lita melihat Aira semakin pendiam, mata yang dulu penuh semangat kini redup. Sayang, bicaralah padaku, pinta Lita malam itu, di apartemen yang terasa semakin sempit. Aira menatap Lita, wanita yang telah menjadi pelabuhannya selama 5 tahun, tapi bahkan Lita tak bisa sepenuhnya mengerti beban keluarga yang menolak. Aku takut jika menandatangani, itu berarti aku menerima penolakan mereka, kata Aira, suaranya bergetar. Lita memeluknya, tapi Aira merasa kesepian yang mendalam, cinta mereka indah, tapi di luar, masyarakat Indonesia melihatnya sebagai dosa. Di kantor, seorang rekan bergosip tentang pernikahan sesama jenis di barat, dan Aira merasa seperti ditampar. Di sini, itu tak mungkin, kata rekan itu dengan nada menghakimi. Aira diam, tapi dalam hati berteriak, kenapa aku harus bersembunyi? Malam itu, mimpi buruk datang lagi, dia melihat dirinya kecil, Sinta mendapat pelukan ibu, sementara dia dipandang dingin. Bangun dengan keringat dingin, Aira menelepon psikolognya, yang selama ini membantunya mengatasi trauma. Ini kesempatan untuk menyembuhkan, atau membalas, kata psikolog. Aira ragu, menyembuhkan berarti memakan, tapi memakan terasa seperti pengkhianatan pada dirinya sendiri. Sinta menelepon lagi, suaranya mendesak. Kak, ayah semakin buruk. Tolong tanda tangani. Aira marah, kenapa kau tak pernah membelaku dulu? Sinta diam, lalu menangis. Aku takut kehilangan mereka. Jawaban itu membuat Aira semakin sakit, adiknya memilih keluarga daripada saudara. Kau selalu memilih mereka, kata Aira pahit, dan memutus telepon. Lita melihat perubahan Aira semakin tertutup. Jangan biarkan ini merusak kita, kata Lita. Tapi Aira merasa konflik, mencintai Lita berarti melawan norma, dan kini keluarga memaksa dia memilih. Di sebuah acara komunitas di Jakarta, Aira bertemu teman-teman yang punya cerita serupa, diusir, ditolak. Kau tak sendiri, kata seorang teman. Tapi Aira merasa lebih berat, memiliki kembaran yang sukses dan membuatnya merasa gagal. Kembali ke rumah, ayah menelepon, suaranya lemah. Aira, datanglah ke rumah sakit.
Aira pergi, hati berdebar. Di sana, ayah terbaring, wajah pucat. Makan ayah, katanya. Aira diam, air mata mengalir. Kenapa dulu kau usir aku, tanya Aira. Ayah menjawab, karena takut apa kata orang. Jawaban itu seperti pisau, masyarakat lebih penting daripada anak. Ibu di samping, menangis. Kami salah, Aira. Tapi Aira merasa itu kosong, mereka tak pernah mencoba memahami. Sinta memohon lagi, tolong Kak. Aira melihat Sinta, adik yang mirip dengannya tapi hidupnya sempurna. Aku iri padamu, akui Aira tiba-tiba. Sinta terkejut. Kenapa? Kau bebas. Aira tertawa getir. Bebas. Aku kehilangan segalanya karena siapa aku. Percakapan itu membuka luka, membuat Aira semakin ragu. Pulang, Lita menunggu dengan cemas. Apa yang terjadi? Aira menceritakan, dan Lita marah. Mereka tak pantas mendapat mamu. Tapi Aira merasa terbelah, bagian dirinya ingin memakan untuk kedamaian, bagian lain ingin mereka menderita seperti dia. Malam itu, Aira tak bisa tidur, pikiran berputar tentang apakah menolong berarti lemah. Atau menolak berarti egois. Di pagi hari, surat baru datang, pengacara mengancam tuntutan jika tak tanda tangan. Aira panik, merasa terjebak. Ini bukan pilihan, gumamnya. Lita menyarankan berkonsultasi pengacara sendiri, dan mereka pergi. Pengacara bilang kau punya hak, tapi keluarga bisa menang di pengadilan karena budaya kita. Kata-kata itu menyakitkan, mengingatkan betapa hukum Indonesia tak selalu adil bagi Lt. Aira merasa putus asa, konflik innernya mencapai puncak. Aku tak tahu lagi, kata Aira pada Lita. Lita memeluknya, tapi Aira tahu keputusan ini bisa merusak hubungan mereka jika salah. Aira berdiri di depan cermin, wajahnya lelah, mata bengkak dari malam tanpa tidur, pikiran tentang ayah di rumah sakit seperti racun yang merayap. Setelah konsultasi pengacara, dia tahu risikonya, jika menolak, keluarga bisa menyeretnya ke pengadilan, dan di Indonesia, hakim sering berpihak pada nilai keluarga tradisional. Aku bisa kalah segalanya, bisik Aira pada dirinya sendiri, rasa takut bercampur marah, kenapa dia yang harus membayar harga lagi. Lita melihat perubahan, semakin khawatir. Jangan biarkan mereka mengendalikanmu, kata Lita, tapi Aira merasa Lita tak mengerti sepenuhnya beban budaya yang menekan. Di komunitas online LGBT, Aira membaca cerita serupa, wanita diusir, lalu dipanggil kembali saat dibutuhkan. Jangan percaya mereka, tulis seorang. Tapi Aira ragu, bagian hatinya masih mencintai keluarga. Sinta datang ke apartemen tiba-tiba, wajahnya pucat. Kak, ayah sekarat. Kata-kata itu seperti bom, membuat Aira lumpuh. Mereka duduk, Sinta menceritakan detail, ayah minta maaf sebelum mati. Dia menyesal, kata Sinta. Aira diam, hati teriris, kenapa datang saat terlambat? Kau tak pernah membelaku, tuduh Aira. Sinta menangis. Aku takut, Kak. Masyarakat desa. Mereka akan mengucilkan kami. Jawaban itu membuat Aira semakin marah, adiknya korban Norma juga, tapi memilih diam. Percakapan berubah tegang, Sinta memohon tanda tangan. Ini untuk kita semua. Aira tertawa pahit. Kita. Sejak kapan aku bagian dari kita? Sinta pergi dengan air mata, meninggalkan Aira dalam kekacauan emosi. Malam itu, Lita dan Aira bertengkar pertama kali. Kenapa kau pertimbangkan mereka? Tanya Lita marah. Karena mereka keluargaku, balas Aira. Lita diam, lalu berkata, tapi aku keluargamu sekarang. Kata-kata itu menyentuh, tapi Aira merasa terbelah, cinta Lita ikatan darah. Di rumah sakit, Aira akhirnya datang, melihat ayah lemah. Aira. Ma, bisik ayah.
Aira menangis, tapi tak bisa memakan sepenuhnya. Kenapa dulu kau biarkan masyarakat mengendalikanmu? Tanya Aira. Ayah diam, lalu meninggal malam itu. Kematian ayah seperti pukulan akhir, membuat Aira hancur. Pemakaman di desa penuh gosip, anak yang diusir kembali. Aira merasa seperti orang asing, tetangga memandang curiga. Ibu memeluknya, tapi terasa dingin. Sinta mendekat, sekarang tolong tanda tangani. Aira marah, bahkan di pemakaman. Tapi Sinta putus asa, bisnis ambruk, hutang menumpuk. Kembali ke Jakarta, Aira semakin tertutup, hubungan dengan Lita tegang. Aku takut kehilanganmu, kata Lita. Aira diam, konflik innernya, jika tanda tangan, Lita mungkin melihatnya lemah, jika tidak, Sinta hancur. Di tempat kerja, bos mempromosikan rekan lain, mengatakan, kau tampak terganggu akhir-akhir ini. Aira tahu itu karena stres, tapi tak bisa cerita. Malam demi malam, Aira bergulat, maut Hun Och semakin dalam, apakah keluarga layak dimakan setelah pengkhianatan? Teman legap menyarankan, potong hubungan. Tapi Aira tak bisa, Sinta bagian dari dirinya. Surat pengacara datang lagi, batas waktu mendekat. Aira panik, menelepon Sinta. Aku akan tanda tangan, tapi dengan syarat. Sinta setuju apa saja. Mereka bertemu, Aira meminta Sinta mengakui ketidakadilan publik. Sinta ragu, masyarakat akan menghakimi. Aira marah, seperti mereka menghakimiku. Pertengkaran pecah, Sinta pergi tanpa kesepakatan. Lita melihat Aira semakin rapuh. Pilih aku atau mereka, ultimatum Lita. Aira terkejut, hati hancur, cinta mereka diuji. Jangan paksa aku, kata Aira. Lita menangis, aku takut kau kembali ke sana. Malam itu, Aira sendirian, pikiran berputar, kehilangan Lita berarti kehilangan segalanya. Aira terbangun dengan hati yang lebih berat, ultimatum Lita seperti belenggu yang semakin ketat, membuatnya merasa terjebak antara cinta dan darah. Setelah pertengkaran, Lita pergi ke rumah teman, meninggalkan Aira dalam kesunyian apartemen yang terasa seperti penjara. Kenapa semuanya harus seperti ini, gumam Aira, air mata mengalir tak terkendali, ingatan tentang ayah yang baru dimakamkan bercampur dengan wajah Lita yang kecewa. Di pagi hari, Sinta menelepon lagi, suaranya putus asa. Kak, pengacara bilang besok batas akhir. Aira diam, konflik mencapai klimaks, jika tanda tangan tanpa syarat, dia merasa menyerah, jika tidak, Sinta bisa kehilangan rumah. Aku datang, kata Aira akhirnya, tapi dalam hati, dia tahu ini keputusan yang akan menghancurkan. Perjalanan ke desa terasa panjang, pikiran Aira penuh pertanyaan, apakah masyarakat Indonesia pernah berubah? Di sana ibu menyambut dengan pelukan, tapi Aira merasa itu palsu. Sinta menunggu dengan dokumen. Tanda tangan saja, Kak. Aira menatapnya, kau tahu betapa aku menderita karena kalian. Sinta mengangguk, air mata berlinang. Aku tahu sekarang. Maafkan aku. Kata-kata itu menyentuh, tapi Aira ragu apakah tulus. Mereka bicara panjang, Sinta menceritakan tekanan masyarakat, bagaimana dia diam karena takut. Aku salah, akui Sinta. Aira menangis, bagian hatinya melunak. Tapi saat pena di tangan, Aira berhenti. Ini berarti aku memakan semuanya, gumamnya dalam hati. Ibu mendekat, lakukan untuk keluarga. Kata keluarga itu menyakitkan, mereka tak pernah anggap Aira bagian darinya. Pertengkaran pecah lagi, Aira berteriak, kalian usir aku karena aku mencintai wanita. Tetangga mendengar, gosip menyebar. Sinta panik, jangan di sini. Tapi Aira tak peduli, ini saat kebenaran. Malam itu, di rumah lama, Aira tak bisa tidur, mendengar bisikan tetangga. Pagi berikutnya, Lita menelepon, kembalilah. Aira menangis, aku harus selesaikan ini.
Lita diam, lalu berkata, jika kau tanda tangan, kita selesai. Ultimatum itu seperti pisau, membuat Aira hancur total. Di pengacara desa, Aira duduk, dokumen di depan. Sinta memohon, ibu menangis. Aira menatap mereka, rasa sakit masa lalu membanjiri, pengusiran, kesepian, diskriminasi. Aku tanda tangan, kata Aira akhirnya, tapi dengan suara pecah. Pena bergerak, tapi hati Aira mati. Setelah itu, Sinta memeluknya, terima kasih, Kak. Tapi Aira merasa dikhianati oleh dirinya sendiri. Pulang ke Jakarta, Aira menemukan apartemen kosong. Lita pergi, meninggalkan surat, aku tak bisa bersaing dengan masa lalumu. Aira ambruk, menangis sejadi-jadinya. Kenapa aku pilih mereka, jerit hati Aira. Hari-hari berikutnya seperti neraka, kerja terganggu, teman khawatir. Di komunitas LGBT, Aira cerita, mendapat dukungan, tapi rasa bersalah tak hilang. Sinta menelepon, semuanya aman sekarang. Datanglah ke rumah. Aira marah, untuk apa? Kalian sudah dapat yang kalian mau. Sinta diam, sadar kesalahannya. Aira memutus hubungan, tapi kesedihan mendalam. Malam demi malam, Aira memikirkan Lita, cinta yang hilang karena keputusan itu. Apakah ini harga yang pantas, tanya dirinya. Di sebuah cafe, Aira bertemu Lita secara tak sengaja. Makan aku, kata Aira. Lita menatapnya, kau pilih mereka. Percakapan tegang, Lita pergi, meninggalkan Aira dalam penyesalan abadi. Kini, Aira sendirian, konflik innernya tak pernah selesai, apakah ma berarti lemah? Atau penolakan berarti kuat? Aira berjalan sendirian di jalanan Jakarta yang ramai, tapi hatinya sepi seperti gurun setelah kehilangan Lita dan hubungan dengan keluarga yang rapuh. Setiap langkah terasa berat, pikiran tentang tanda tangan itu seperti hantu yang menghantui. Dia telah menyerahkan haknya, menyelamatkan Sinta, tapi kehilangan segalanya. Apakah ini akhir yang adil, gumam Aira? Air mata mengaburkan pandangan, ingatan tentang Lita yang pergi membuat dada sesak. Di apartemen kosong, Aira melihat Otto mereka hancur. Kenapa aku tak pilih kau, bisiknya pada Otto. Malam itu, mimpi buruk datang. Ayah menolak, Sinta tertawa, Lita menghilang. Bangun dengan jeritan, Aira menyadari keputusannya telah merusak jiwa. Sinta menelepon berulang, Kak, datanglah. Kami rindu. Tapi Aira tahu itu bohong, mereka rindu tanda tangannya, bukan dirinya. Jangan hubungi lagi, kata Aira dingin, memutus telepon. Ibu menelepon selanjutnya, suaranya lemah. Aira, kami berubah. Aira tertawa getir. Terlambat. Percakapan berakhir dengan air mata di kedua sisi, tapi Aira merasa bebas, atau kosong. Di tempat kerja, Aira resign, tak tahan gosip. Pindah ke Bali, mencari kedamaian, tapi trauma mengikuti. Di sana bertemu komunitas lebih terbuka, tapi Aira tetap tertutup. Ceritakan kisahmu, pinta seorang teman. Aira menceritakan, air mata mengalir, pengusiran, tanda tangan, kehilangan Lita. Teman mendengarkan, kau korban sistem. Kata-kata itu menyentuh, membuat Aira memikirkan masyarakat Indonesia, norma agama, budaya yang menekan. Kenapa kita harus menderita, tanya Aira pada dirinya. Bulan berlalu, Aira menulis diari, menuangkan emosi, rasa sakit, penyesalan, kemarahan. Suatu hari, Lita muncul di Bali, mata penuh penyesalan. Aku salah, kata Lita. Aira diam, hati berdebar. Mereka bicara panjang, Lita akui ultimatumnya egois. Aku takut kehilanganmu, kata Lita. Aira menangis, aku kehilangan diriku. Pelukan mereka penuh emosi, tapi Aira ragu apakah bisa kembali. Percakapan berubah dalam, membahas mautun, keluarga cinta, masyarakat identitas. Kita bisa mulai lagi, kata Lita.
Aira mengangguk, tapi dalam hati tahu luka tak hilang. Kembali ke Jakarta bersama, tapi tegang. Sinta datang, memohon maaf tulus. Aku salah, diam dulu. Aira mendengarkan, air mata mengalir. Kau adikku, kata Aira akhirnya. Mereka peluk, tapi Aira tahu pengampunan tak mudah. Ibu bergabung, kami belajar dari kesalahan. Aira diam, konflik innernya masih ada, apakah ini akhir bahagia, atau hanya ilusi? Tahun berlalu, Aira advokasi Hakud, ceritanya menginspirasi. Tapi di malam sunyi, dia bertanya, apakah memakan berarti benar? Atau menahan dendam lebih baik? Hidupnya berubah, tapi harga yang dibayar mahal, kehilangan waktu, cinta, kedamaian. Kini, Aira berdiri kuat, tapi luka tetap. Apakah memakan keluarga yang menolak karena orientasi seksual selalu merupakan pilihan yang benar?